Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Diatirum, dosen dari Bakti Kencana University, akan menjelaskan materi mengenai DNA cloning. Nah, materi DNA cloning ini sebetulnya ada di channel khanacademy.org dalam bahasa Inggris. Pada kesempatan ini, Ibu menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Nah, apa sih DNA cloning? DNA cloning atau fotokopi DNA itu adalah perbanyakan DNA. Nah, DNA cloning itu bisa dilakukan secara in vitro dan bisa juga dilakukan secara in vivo. Perbanyakan DNA secara in vitro, maksudnya perbanyakannya itu dilakukan di luar sel makhluk hidup. Sebagai contoh, perbanyakannya itu dilakukan dengan mesin PCR atau nama lainnya polymerase chain reaction. Sebagai contoh, ada satu helai rambut dalam suatu kejadian kriminal dan penting untuk mengetahui rambut ini milik siapa. Nah, DNA dari rambut itu diisolasi kemudian diperbanyak dengan mesin PCR. Nah, kenapa DNA-nya harus diperbanyak? Karena sampelnya terlalu sedikit untuk menyimpulkan ini rambut milik siapa gitu. Nah, pada kesempatan ini Ibu ingin menjelaskan perbanyakan DNA secara in vivo atau dilakukan di dalam sel makhluk hidup. Nah, terapan yang paling terkenal dalam DNA cloning itu adalah dalam produksi hormon insulin. Nah, kenapa sih perusahaan bioteknologi itu banyak memproduksi hormon insulin? Karena hormon ini banyak digunakan untuk membantu para penderita diabetes. Jadi, penderita diabetes tipe parah, mereka tuh harus disuntik hormon insulin hampir setiap hari. Kenapa demikian? Karena organ pankreasnya sudah rusak, sudah tidak bisa lagi memproduksi hormon insulin. Nah, apa aja sih bahan-bahan yang diperlukan perusahaan biotek untuk produksi hormon insulin? Ya, mereka memerlukan DNA master, yaitu DNA yang mengkode hormon insulin. Ini sangat penting. Mereka memerlukan DNA master, yaitu DNA yang memproduksi hormon insulin. Mereka juga memerlukan plasmid dari bakteri, kemudian mereka juga memerlukan antibiotik, tabung reaksi, autoklav dan alkohol untuk sterilisasi, cawan Petri, media agar-agar, jarum ose, spatula, dan lain-lain. Nah, bagaimana sih tahap kerjanya nih? Pertama, mereka harus memperoleh DNA master, yaitu DNA yang mengkode hormon insulin. Jadi, DNA-nya itu bisa diperoleh dari pasiennya sendiri atau bisa juga dari manusia yang lainnya. Nah, DNA dalam tubuh manusia itu kan sangat panjang. Tapi kita hanya memerlukan DNA yang mengkode hormon insulin, maka DNA itu tuh harus diisolasi atau dipisahkan dari DNA yang banyak itu. Nah, diisolasinya itu dengan digunting di sisi atas dan bawah ini menggunakan enzim tertentu, namanya enzim restriksi. Jadi enzim ini tuh istilahnya gunting molekuler. Nah, tahapan lain, kita siapkan plasmid dari bakteri. Nah, ini tuh plasmid ya. Plasmid itu apa sih? Plasmid itu adalah DNA yang berbentuk sirkular pada bakteri tertentu. Ibu ulangi ya, plasmid itu adalah DNA sirkular pada bakteri tertentu. Jadi nggak semua bakteri punya. Ini gambarnya ya. Ini adalah sel bakteri, ini adalah plasmid. Nah, ini yang warnanya pink ini adalah DNA bakteri yang non-plasmid gitu. Nah, DNA yang non-plasmid pada bakteri itu tidak digunakan dalam DNA cloning. DNA yang ini itu berguna untuk metabolisme dan sifat bakteri. Sangat penting bagi kehidupan bakteri. Nah, plasmid dalam sel bakteri itu tidak terlalu penting, kadang dipakai oleh bakteri, kadang juga tidak. Nah, plasmid zaman modern ini dimanfaatkan untuk mengcloning DNA. Nah, kenapa plasmid ini harus dikeluarkan dari sel bakteri? Karena plasmid ini tuh nanti akan direkayasa atau disisipi DNA penghasil insulin tadi. Gitu. Jadi Ibu ulangi, kenapa plasmid ini harus dikeluarkan dari sel bakteri? Karena plasmid ini akan direkayasa, akan disisipi DNA penghasil hormon insulin. Jadi plasmid ini seperti gelang dibuka, kemudian disisipi DNA penghasil insulin, terus dilem di ujung sini dan di ujung sini supaya rekat, stabil, dan kuat bisa bersatu dengan plasmidnya. Gitu. Jadi DNA ligase itu adalah nama enzim yang mengelem plasmid ya.
gitu. Jadilah ini plasmid rekombinan atau plasmid yang sudah tidak asli lagi. Nah, yang warna pink ini apa? Ini adalah, gen yang sengaja disisipkan ke plasmid. Ini adalah gen yang peka atau tahan maaf, bukan peka, ini adalah gen yang tahan terhadap antibiotik tertentu. Nah, apa fungsi, gen ini ditanam? Nanti Ibu jelaskan di menit selanjutnya ya. Nah, plasmid ini setelah di-engineer atau direkayasa itu dimasukin lagi ke sel bakteri. Ini ada gambarnya dimasukin lagi ke sel bakteri. Nah, kemudian bakteri yang jumlahnya cuma satu sel ini, itu kemudian dikembangbiakan di laboratorium dengan harapan supaya bakteri-bakteri hasil pembelahannya itu juga mengandung plasmid yang sama. Jadi bakteri-bakteri ini dikembangbiakan dengan harapan bakteri yang baru itu akan mengandung hormon insulin juga gitu. Itu. Nah, ini ada gambar tabung reaksi dan di dalamnya itu ada banyak sekali bakteri yang asalnya cuma dari satu sel itu. Nah, kemudian yang gambar ini cawan Petri dengan media agar ini adalah tahap konfirmasi ya. Jadi untuk mengetahui apakah bakteri itu tuh kalau ditanam di media agar tuh betul-betul tumbuh gitu. Jadi sekedar konfirmasi. Nah, para periset di lembaga bioteknologi itu bisa yakin bahwa bakteri yang tumbuh di atas media agar ini adalah bakteri yang mengandung DNA asing. Dari mana mereka memastikannya? Karena di media agar-agar ini itu sudah dilarutkan antibiotik. Kita tahu bahwa antibiotik itu adalah pembunuh bakteri gitu istilahnya. Gitu. Jadi, kalaupun dalam tata kerja ini ada bakteri kontaminan masuk atau jamur yang tidak diinginkan ikut masuk, nah jamur sama bakteri kontaminan itu tidak mungkin tumbuh di media agar ini. Kenapa? Karena seperti Ibu jelaskan di media agar ini sudah dilarutkan antibiotik. Nah, terus kalau di antara kalian ada yang bertanya, "Tapi Bu, itu kok bakteri, itu bisa tumbuh di atas media agar?" Ya karena bakteri itu sebelumnya sudah disisipi gen ini. Ini adalah gen yang tahan terhadap antibiotik gitu. Makanya bakterinya tetap bisa tumbuh di atas media agar ini. Gitu. Jadi, bila tata kerjanya atau protokolnya diikuti dengan rapih, dengan higienis, maka perusahaan biotek itu di akhir tahapan itu akan panen banyak sekali, bakteri, ya, dan bakterinya itu masing-masing memiliki hormon insulin. Nah, hormon insulin itu nanti akan dipisahkan dari bakterinya, jadi murni bersih hanya hormon insulin. Terus hormon insulinnya tuh kalau secara singkat akan dibuat dalam bentuk sediaan suntikan steril. Nah, sediaan suntikan steril itu nanti siap dijual kepada para penderita diabetes. Gitu. Jadi contoh hari ini tuh pada hormon insulin yang dijual untuk mengobati para penderita diabetes. Ya demikian penjelasan Ibu mengenai DNA cloning, semoga bermanfaat. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.